Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini Daeng masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa silaturahmi lagi sama teman-teman nih. Mudah-mudahan saya berharap juga teman-teman di luar sana atau sahabat Daeng juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dibarokahkan rezekinya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, baik yang medis maupun non medis, baik yang medis maupun non medis, ya amin ya Allah. Oke sahabat Deng, hari ini penting banget ini kenapa saya mau bahas ini karena dari semua narasumber yang saya dapatkan, dari semua penasihat saya itu mengatakan hal yang sama, yaitu pentingnya menyelesaikan utang piutang. Ini sensitif kadang ini utang piutang ini ya. Jadi saya berharap ini teman-teman bisa jadikan betul-betul catatan ini apa yang akan saya sampaikan perihal utang piutang ya, karena ini penting kita selesaikan, betul-betul harus diprioritaskan lah ya, karena Daeng pun sampai sekarang itu masih proses membenahi utang-utang saya waktu zaman muda, kan 100 juta lebih ya, total dari keseluruhan itu kan waktu zaman muda ya, namanya zaman jahiliyah ya kan. Sebenarnya sih ada beberapa yang sudah melupakan mungkin atau betul tidak, saya tetap catat semuanya. Ada beberapa yang saya sudah selesaikan karena jujur aja saya jelaskan ini karena memang penting, makanya saya sampai jadi konten kreator dari 50 channel YouTube apa segala macam saya buat, saya kerja di mana-mana karena saya berharap bisa menyelesaikan. Kenapa saya harus banyak ruang rezeki? Karena kan saya harus menafkahi orang tua saya, menafkahi anak istri saya, ya kan, berbagi ke adik-adik saya dan juga yang lain. Nah, saya juga harus siapkan juga ini untuk menyelesaikan kewajiban saya. Jadi semuanya harus jalan, saya tidak mau egois. Ya, kalau misalkan saya selesaikan kewajiban saya aja tanpa mikirin yang tadi itu bisa, insya Allah nggak nyampe setahun lah itu ya. Tapi kan saya tidak boleh egois karena banyak tanggung jawab saya yang wajib juga saya selesaikan ya. Jadi saya bertahap step by step. Nah, alhamdulillah Allah ngasih jalan, ada beberapa yang saya sudah selesaikan, tinggal sedikit lagi ya. Jadi ya, apalagi yang namanya riba itu teman-teman juga harus tahu itu. Kita harus paham riba itu seperti apa, kenapa riba itu dihindari. Kalau saya betul-betul hindari, saya tidak mau lagi berinteraksi dengan riba itu. Kenapa? Karena saya sekarang lagi istiqomah untuk berbenah diri. Nah, ini pentingnya utang. Teman-teman itu betul-betul harus ingat di mana kita berutang, berapa nominalnya, dengan siapa kita berutang ya. Itu kita harus selesaikan semua, itu penting banget. Jadi saya berharap teman-teman itu bisa menyelesaikan semua kewajibannya, karena utang itu apa ya, makanya kadang kalau ada yang meninggal itu pasti sebelum disolatkan selalu diingatkan, selalu disampaikan perihal utang itu, apakah almarhum atau almarhumah ini punya utang atau tidak, dengan siapa, tolong ke keluarganya untuk menyelesaikan. Nah, kalau misalkan keluarga nggak tahu dengan siapa dia berutang, atau yang ditempati berutang ini atau yang ditempati berutang ini tidak tahu kalau dia meninggal, bagaimana? Nah, atau mungkin yang dia tempat berutang ini sudah meninggal, ayo bagaimana? Kan kita nggak ini. Jadi teman-teman, saya juga tidak terlalu paham betul bagaimana cara untuk ya, mudah-mudahan nanti saya dapat edukasi yang bisa sampaikan ke teman-teman, karena saya sekarang masih belajar juga ini. Yang jelasnya saya memberikan pengingat buat saya pribadi, buat teman-teman, pentingnya menyelesaikan utang piutang, mau berapapun nominalnya itu, mau 100 perak apa. Makanya kita jangan mudah nih, bro pinjam bro 2.000 ntar gue ganti ya. Nah, kita lupa, nah itu tetap utang hitungannya. Apalagi yang kita utang ini tidak ikhlas, wow selesai, itu bisa jadi penghalang kita nanti di akhir itu. Jadi penting buat teman-teman itu untuk menyelesaikan utang piutang berapapun nominalnya ya, karena itu bisa menjadi penghalang kita nanti di akhirat gitu. Itu pentingnya. Adapun cara kita untuk menyelesaikan utang piutang itu jangan sampai karena kita merasa punya banyak kewajiban ya kan, punya utang, terus segala cara kita lakukan untuk menyelesaikan itu, jangan. Jadi tetap kita ambil rezeki itu atau uang itu untuk menyelesaikan utang itu di jalan Allah. Jangan keluar dari rules itu tadi, jangan, karena pasti teman-teman bakal menyesal ya. Jadi
jangan sampai keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh kita ambil dari hasil curian, tidak boleh kita ambil dari hasil kebohongan atau apa segala macam, biar berkah itu tadi. Dan pasti Allah akan kasih jalannya, tenang aja. Allah itu tidak pernah tidur, makanya dibilang Allah itu adil, karena betul-betul adil. Kenapa saya bilang adil? Orang jahat aja masih dikasih rezeki, orang tiduran aja masih dikasih rezeki, nggak kemana-mana. Apalagi kita yang mau ikhtiar, kita niatkan untuk menafkahi keluarga dan juga menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita di luar dari keluarga. Gitu. Jadi ini pentingnya menyelesaikan utang piutang. Jadi teman-teman jangan pernah merasa lupa atau apapun itu, karena itu akan menjadi masalah besar nantinya. Jadi perihal utang piutang ini penting untuk teman-teman pahami agar bisa menyelesaikan semua kewajiban kita. Kan enak juga kita hidup, itu paling enak hidup kalau nggak ada utang, asli. Kita hidupnya tenang, ya kan, damai, tidak terlalu ngoyo. Coba kalau ada utang, kalau orang yang punya utang ngerti tentang utang, ngerti tentang agama, susah dia tidur. Nih misalkan nih, saya ambil contoh, ya Allah, saya masih ada utang, terus saya tidur nggak nyaman, saya ya Allah, nanti saya tiba-tiba nggak bangun lagi, ya kan, sementara utang saya belum selesai, ayo, pasti tidak nyaman tidurnya. Atau mungkin kita ketemu di mana, waduh, gue nggak enak ke sono nih, gue punya utang goceng nih, aduh, coba tuh. Karena setan itu menggoda kita terus, agar tidak menyelesaikan utang itu, padahal cuma goceng. Wah, gue punya, ini contoh nih, saya pernah begitu. Saya punya duit 1 juta, utang gue sama dia 1 juta nih, ya kan. Habis itu ntar aja gue bayar lah, soalnya masih 1 juta. Dikasih sama Allah, gope 1,5, berarti saya masih ada 500.000 kalau saya bayar utang saya tuh. Alhasil saya kesana lah, set, mampir, ya kan, orangnya nggak ada. Aduh, sini orangnya nggak ada, yaudah besok aja saya ke situ, ya kan. Saya balik lagi, set, ya kan, saya ketemu sesuatu yang indah buat saya, ya kan. Waduh, kalau nggak dibeli sayang nih, ya kan, momennya nih, ya, maksudnya jarang nih barangnya nih. Berapa? Udah 1 juta aja katanya. Ya, saya tawar lah, pokoknya di bawah 1 juta lah jadinya, 700 atau 800. Kepotong dong yang 1,5 ini, tinggal berapa? Nggak mungkin saya bayar itu, pasti saya selesaikan di dapur. Ayo, bagaimana setan itu menggoda kita, ya, setan itu menggoda kita untuk tidak menyelesaikan utang itu. Ini penting nih. Itu paling jago setan itu untuk merusak pikiran kita. Dia selalu goda kita, tapi kita nggak boleh salahkan mereka. Kalau saya pribadi, ya, kenapa? Karena tugasnya mereka itu, gitu. Tugas setan dengan proporsinya dia, tugas manusia dengan proporsinya dia. Jadi itu tugasnya setan. Jadi jangan salahkan dia, salahkan kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini bisa melawan, kita bisa mencegah, ya. Tapi kenapa kita bisa lalai? Karena kita lemah imannya. Makanya perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak dekat dengan ulama, perbanyak aktif di majelis-majelis pengajian. Jangan setelah sholat langsung pergi, Allahu Akbar, aduh, bos mau nyuruh lagi, buru-buru kita, ya kan. Belum lagi, aduh, motor aman gak ya, sepatu aman ya, itu penting itu. Jadi untuk menghindari godaan-godaan setan ini, kita betul-betul harus istiqomah. Kita betul-betul harus memasang benteng, memasang filter, memasang tameng di badan kita nih, biar terhindar, gitu loh. Jadi banyak kan orang yang menyalahkan apa segala macam. Jangan, karena sebenarnya itu kesalahan di kita yang salah, karena ya itu tadi lengah, ya, padahal kita dikasih nafas, kita dikasih waktu yang banyak kan, tapi kita tidak manfaatkan. Oke, itu tadi pengingat perihal utang. Bagi teman-teman yang merasa punya utang, ya tolong diselesaikan, mau sedikit mau banyak. Kalau memang tidak bisa selesaikan, samperin yang diutangin itu, mau saya tidak bisa bayar utang saya, siapa tahu dia bisa ngasih kebijakan untuk
apakah dikasih kerjaan kah atau mungkin dia ikhlaskan. Nah kalau sudah diikhlaskan insya Allah sudah bersih kita, kurang lebih gitu. Jadi jangan pernah dilupakan, mau sedikit mau banyak. Mudah-mudahan pengingat ini bisa menjadi pengingat buat saya pribadi dan khususnya buat sahabat-sahabat yang ada di sana. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi galas tidak lain. Salam salam istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.